Halo seller, kembali lagi dengan saya Silvi dari Big Seller. Kali ini kita akan ngebahas nih tutorial gimana sih membuat template label pengiriman custom yang versi terbaru. Nah, bedanya apa dengan yang versi lama? Untuk versi lama, itu custom labelnya itu hanya bisa dibuat satu jasa kirim, satu template saja. Sekarang, kita sudah diupdate ke versi terbaru, di mana kita untuk seller bisa membuat satu jasa kirim ini bisa mempunyai 20 template sekaligus. Dan nantinya bisa disesuaikan saja untuk jasa kirim A, ini ingin menggunakan template apa, jasa kirim B ingin menggunakan template apa gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari para seller. Baik, langsung saja kita masuk ke video tutorialnya. Untuk caranya, kita bisa langsung masuk ke halaman pengaturan. Nanti kita bisa buatkan dulu nih untuk template dari label pengirimannya dengan masuk ke halaman pengaturan cetak. Di bagian label pengiriman ini nanti ada halaman template label pengiriman custom. Di sini kita bisa buat nih template atau tambahkan template yang dimau. Di sini kita maksimal bisa membuat 20 template sekaligus gitu. Dan bisa disesuaikan informasi dari label pengiriman itu ingin ditampilkan informasi apa saja. Untuk caranya kita langsung klik tambah template. Nanti akan masuk ke halaman untuk memilih atau kita custom dari label pengirimannya sesuai yang kita inginkan. Nanti kita pilih saja untuk template-nya. Di sini contohnya kita mau untuk dari JNT, template dari JNT contohnya. Kalau sudah, kita bisa pilih nih untuk metode pengirimannya. Nih di sini kita bisa pilih aja. Misalnya untuk dari Lazada, nih Lazada template JNT contoh aja. Nah, kita langsung pilih aja nih JNT-nya gitu. Jadi nanti ketika kita klik konfirmasi, ini kita bisa langsung pilih juga untuk tokonya. Misalnya Lazada ini JNT. Atau kalau misalnya kita mau gabung untuk semua marketplace dengan jasa kirim JNT ini mempunyai template yang sama, kita juga bisa pilih nih untuk marketplace lainnya gitu. Jadi bisa disesuaikan saja dengan kebutuhan template atau custom label dari sellernya masing-masing gitu. Dan ini juga sudah bisa kita buat untuk custom label dari jasa kirim 3PL JNT untuk pesanan manual gitu. Nah, ini kita ambil contoh yang pertama untuk template Lazada untuk jasa kirim JNT. Kita klik konfirmasi. Nih, nanti kita bisa pilih aja nih informasi apa saja yang mau kita tampilkan di custom label tersebut, dan informasi apa yang memang tidak ingin ditampilkan gitu. Untuk tipe template-nya kita di sini ada 3 tipe yang bisa disesuaikan dengan keinginan seller sendiri gitu. Seperti ini tampilannya. Nah, di sini kita bisa mungkin kita pilih yang tipe ketiga nih. Di tipe ketiga ini tampilannya lebih rapi gitu, tapi bisa disesuaikan juga dengan keinginan dari setiap sellernya masing-masing. Kalau sudah, nanti informasi produknya di sini kita bisa pilih nih, kita mau menampilkan informasi produknya itu berdasarkan SKU gudang atau produk toko. Nah, di sini kalau misalnya kita pilih informasi produknya, ini tampilannya beda-beda ya. Jadi kalau misalnya contoh kita pilih produk toko, ini nanti informasi yang akan muncul itu ada nomor, terus nama produknya, gambar, nama variasi, sama SKU toko dan jumlahnya. Kalau misalnya kita pilih SKU gudang, ini biasanya yang muncul itu judul produk, nomor SKU gudang, nomor rak, dan jumlah gitu. Jadi ada beberapa informasi yang berbeda kalau misalnya kita pilih produk toko atau pilihnya yang SKU gudang gitu. Untuk urutannya juga kita bisa pilih nih. Kita mau urut berdasarkan yang paling atas itu mau berdasarkan nama produk dulu, berdasarkan SKU, atau bisa juga berdasarkan nomor rak. Nah, untuk informasi umumnya juga bisa kita sesuaikan aja. Misal contohnya, biar labelnya ini tidak terlalu panjang, kita bisa pilih beberapa informasi yang paling penting aja nih yang ingin ditampilkan. Contohnya kita menampilkan nomor pesanannya aja, tapi kita nggak mau menampilkan nomor cetak. Ini bisa juga kita unchecklist gitu. Atau kalau misalnya kita mau tampilkan pesan dari pembelinya, ini juga bisa kita klik untuk pesan dari pembeli gitu. Atau pesan dari penjual juga bisa ditampilkan. Lalu di sini juga ada catatan label pengiriman. Contohnya misalnya wajib unboxing sebelum kita harus wajib unboxing dulu nih, biar nanti kalau misalnya ada kesalahan atau produk yang tidak sesuai, jadi bisa ada buktinya gitu. Biasanya kan yang ditampilkan itu yang paling penting. Untuk video unboxing, wajib video unboxing.
seperti ini. Nah, kalau sudah, ini kita juga bisa tambahkan nih gambar customisasinya. Nah, gambar ini nih bisa berupa foto produknya sesuai dengan pesanan. Jadi sebagai bukti ke pembeli kalau produk yang dikirimkan di dalam paketnya itu tuh sudah sesuai dengan pesanan gitu, atau misalnya sebagai bukti bahwa seller ini sudah packing dengan baik gitu, karena kita sudah melampirkan foto packingannya itu di gambar customisasi ini gitu. Di sini kita juga bisa tampilkan pesan mudah pecahnya gitu untuk barang-barang yang memang mudah pecah. Jadi kita bisa tampilkan nih biar lebih hati-hati nanti untuk pada saat pengirimannya. Untuk logonya kita juga bisa pilih, kita mau pakai logo sesuai yang dari marketplace, misalnya logo Shopee sama jadi tampilannya sama seperti Shopee kayak biasa, tampilan standar, atau kita juga bisa logo custom. Jadi kita bisa pilih sendiri nih. Kita bisa menampilkan kalau misal kita punya logo dari toko kita sendiri, kita bisa tampilkan logo toko tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya kita cetak label, nanti akan tampil logonya itu logo toko kita sendiri, bukan logo atau jasa kirim dari marketplace-nya. Kayak gitu. Nanti akan tampil logo tokonya. Kalau sudah, nanti kita bisa pilih yang simpan template-nya. Kayak gini, nanti baru template-nya ini akan terbuat. Nah, kalau sudah, misalnya di sini contohnya kita ada contohnya ada 2 template nih, dan 2 template ini sama-sama ada jasa kirim JNT. Nah, gimana cara kita menentukan untuk pesanannya ini mau menggunakan ingin menggunakan template yang mana? Nah, kita bisa langsung aja masuk ke pengaturan pengiriman. Nih, di sini kita langsung setting aja untuk JNT contohnya. Nih, di sini kita bisa pilih langsung template-nya, mau menggunakan template yang mana gitu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan template 3, ini tinggal kita konfirmasi. Kalau nanti pas kita cetak label, nanti pastinya labelnya itu akan menggunakan custom label dari template ketiga. Nah, kalau misalnya kita mau ubah lagi nih untuk jasa kirim JNT juga, buat toko yang lain nih, kita mau ubah pakai template-nya bukan template yang itu, tapi template yang lain, kita bisa ubah lagi nanti di halaman ini. Gitu, biar bisa nantinya template labelnya itu bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Gitu. Nah, di sini jadi bisa memudahkan nih untuk beda toko atau beda jasa kirim, ini kita bisa menggunakan banyak template sekaligus, jadi bisa punya pilihan juga untuk seller gunakan template dari custom labelnya ini. Seperti itu. Dan otomatis nanti ketika ada pesanan masuk, itu akan menggunakan template sesuai dengan yang sudah disetting di halaman opsi pengiriman yang ada di pengaturan pengiriman. Gitu. Jadi bisa kita sesuaikan saja dengan yang seller inginkan atau yang dibutuhkan dari setiap seller masing-masing. Baik, kesimpulannya, dengan adanya custom label versi terbaru ini, teman-teman seller bisa mempunyai banyak pilihan custom label nih, dengan banyak pilihan dan juga pastinya bisa disesuaikan dengan yang atau keinginan dari para seller. Gitu. Contohnya, untuk toko A ini menggunakan label custom A, atau untuk toko B ingin menggunakan label custom C untuk jasa kirim tersebut. Gitu. Jadi itu juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari sellernya masing-masing. Jadi lebih praktis nih, karena banyak banget pilihan yang disediakan di sistem seller, bisa membuat template custom labelnya sampai dengan 20 template sekaligus. Sekian video tutorial dari saya, sampai bertemu di video selanjutnya.